Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan penyuluhan Ibu Dr. Lilis Karwati, daerah MPD. Izinkan saya di sini Luki Amani selaku moderator dari kelompok 2 untuk memimpin jalannya presentasi mengenai tentang memahami bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Sebelum penyampaian materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya di kelompok 2. Yang pertama ada Gina Faroswangga, yang kedua ada Melati Aliwati Aliyah, yang ketiga ada Dewi Rahmawati, dan yang keempat ada saya sendiri. Mungkin langsung saja kepada rekan-rekan kelompok 2 untuk menyampaikan materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Menurut Natawijaya 1987 dalam Susanto 2018, menurutnya bimbingan itu merupakan sebuah upaya pemberian bantuan kepada individu lain secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga individu tersebut juga dapat mengarahkan dirinya dan bertindak sesuai dengan tuntutan atau keadaan yang mana individu tersebut berada, baik di sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Kemudian, individu tersebut bisa menikmati kehidupannya dan juga memberi manfaat bagi lingkungannya. Kemudian, kata konseling itu sendiri, menurut Savana 1982 dalam Susanto 2018, konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk membentuk suatu hubungan antara pemberi bantuan dengan seseorang yang meminta bantuan. Bantuan yang diberikan berupa keterampilan dan penciptaan suasana yang membantu orang lain agar dapat berhubungan baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Konselor dalam membantu kliennya itu dalam mencari solusi, jadi untuk pemecahan masalah yang dihadapi kliennya. Konseling ini juga diartikan sebagai kegiatan tatap muka di mana ada konselor dan klien di dalamnya yang berupaya memberikan bantuan supaya klien memahami diri sendiri dan permasalahan yang dihadapinya sehingga tercapailah tujuan dari konseling itu sendiri. Jadi, jika dilihat dari dua pengertian dari kata bimbingan dan konseling, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk membantu individu yang membutuhkan bantuan agar dapat mampu mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri secara optimal, sehingga individu tersebut mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tujuan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Tujuan bimbingan dan konseling terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan umum dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan yang signifikan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling ini adalah untuk membantu individu tersebut mencapai kehidupan bahagianya sebagai manusia, kehidupan yang produktif dan efektif di lingkungan sosialnya, memiliki hubungan sosial yang baik, dan mampu mewujudkan keinginannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau USPN tahun 2003 nomor 20, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan khusus dari bimbingan dan konseling.
Secara khusus, pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai suatu perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan pekerjaan. Adapun tujuan yang telah diuraikan mengenai tujuan khusus dari bimbingan konseling dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama dalam aspek perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar pertama sadar akan dirinya, artinya individu tersebut mengetahui kelebihan yang ada pada dirinya. Kedua, dapat mengembangkan sikap positif seperti dapat menggambarkan jenis orang-orang yang mereka sukai. Tiga, membuat pilihan secara sehat, artinya individu tersebut mampu membuat keputusan yang baik bagi dirinya maupun orang lain. Keempat, mampu menghargai orang lain. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap individu agar individu tersebut dapat tumbuh menjadi orang yang memiliki kehidupan sosial yang baik. Kelima, memiliki rasa tanggung jawab. Setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab agar seorang individu tidak tumbuh menjadi orang yang sembarangan atau seenaknya terhadap hal yang sedang dijalaninya. Yang kedua, dalam aspek tugas perkembangan belajar. Layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar pertama, dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Dengan ini, peserta didik dapat menjalani segala proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, dapat menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Artinya, peserta didik dapat menentukan arah tujuan kehidupan dan pendidikannya serta mampu membuat rencana bagi tujuan pendidikannya. Ketiga, mampu belajar secara efektif, artinya peserta didik dapat menjalani segala proses pembelajaran secara efektif. Dan yang keempat, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi evaluasi atau ujian. Dengan ini, peserta didik dapat mampu menyadari apa kekurangan yang ada pada dirinya dalam proses pembelajaran. Dan keempat, dalam aspek tugas perkembangan karir, layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar mencapai target tugasnya. Dengan ini, peserta didik dapat menjadi orang yang mengalami perkembangan setiap waktunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling ini adalah untuk membantu siswa dalam mengenal diri mereka seperti mengenal minat dan bakatnya, kemampuannya, serta membuat siswa dapat menerima, memilih, dan beradaptasi dengan lingkungannya dengan harapan siswa dapat menerapkan dan mewujudkan diri mereka sendiri secara efektif dan selalu produktif sesuai dengan yang mereka inginkan di masa depan. Baik, perkenalkan di sini saya Martia Alia akan menjelaskan mengenai fungsi dari bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman tersebut memiliki arti yaitu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pemahaman ini, konseling diharapkan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkenaan mengenai upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang kemungkinan terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Yang selanjutnya ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan di sini yaitu yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi yang lain. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memfasilitasi dan memfasilitasi perkembangan dari konseling itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Bersifat kuratif yaitu berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling agar bisa luka atau permasalahan yang dimilikinya dapat diatasi atau dapat disembuhkan. Selanjutnya ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler dalam ekstrakurikuler, program studi dan yang lainnya, sehingga
BK di sini berfungsi sebagai penyalur untuk menyalurkan hobi, minat, bakat, dan keinginan dari konseling itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya adalah fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Selanjutnya ada fungsi fasilitasi. Fungsi ini memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan keseimbangan seluruh aspek dalam diri. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseling agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas. Dari pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, edukatif, dan lain sebagainya. Bimbingan dan konseling memiliki berbagai manfaat ya. Yang pertama, bimbingan dan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, lebih tenang dan nyaman. Karena bimbingan dan konseling tersebut dapat membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, bimbingan konseling juga membantu menurunkan atau bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang dialami, karena bimbingan dan konseling ini membantu untuk mencari sumber stres tersebut, serta dibantu juga untuk dicarikan cara penyelesaian terbaik dari permasalahan yang belum terselesaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, bimbingan dan konseling membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain, sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif dengan orang lain serta dapat berdamai dengan diri sendiri. Kemudian yang keempat, bimbingan dan konseling juga akan membantu meningkatkan perkembangan personal secara positif, karena dalam bimbingan dan konseling ini diberikan arahan untuk memotivasi para siswa menemukan jati diri dan jalan hidup setelah lulus sekolah. Kedudukan bimbingan dan konseling. Secara formal, kedudukan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6, yang dimana berbunyi, pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaswara pamong belajar, dan fasilitator, serta sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, dan dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun beberapa bidang yang dijelaskan, diantaranya yang pertama yakni ada bidang administrasi kepemimpinan. Bidang ini terkait dengan kegiatan pengajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap. Pihak yang bertanggung jawab secara langsung yakni pada bidang ini merupakan seorang guru. Lalu bidang yang kedua yakni bidang pengajaran dan kurikuler. Bidang ini bertanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pada umumnya, bidang ini merupakan pusat kegiatan pendidikan yang merupakan tanggung jawab utama dari staf pengajar. Lalu bidang yang ketiga yakni bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan konseling. Bidang ini terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mencapai perkembangan yang optimal melalui interaksi yang sehat dan dengan lingkungannya. Personel yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dalam bidang ini adalah guru atau pembimbing serta konselor. Dari penjelasan di atas dan keseluruhan kegiatan pendidikan khususnya pada tatanan persekolahan, layanan bimbingan dan konseling mempunyai posisi khusus yang berperan cukup penting dan strategis. Bimbingan dan konseling berperan untuk memberikan layanan kepada siswa
agar dapat berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran secara efektif. Menurut Rohman Najwa tahun 1990 memberikan penjelasan sebagai berikut. Bimbingan dan konseling memiliki fungsi dan posisi kunci dalam pendidikan di sekolah, yaitu sebagai pendamping fungsi utama sekolah dalam bidang pengajaran dan perkembangan intelektual siswa, dalam bidang menangani ihwal sisi sosial pribadi siswa. Selanjutnya, hubungan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Yang pertama, bimbingan dan pendidikan. Perlu kita ketahui dulu bahwa bimbingan dan pendidikan tidak ada perbedaan yang prinsip, namun bimbingan tidak identik dengan pendidikan. Kegiatan bimbingan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Sehingga pelaksanaan bimbingan yang baik akan menjadi salah satu faktor keberhasilan dari kegiatan pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang maksimal dari segala pendidikan, maka dari itu sekolah dituntut untuk melakukan pelayanan bimbingan. Lalu yang kedua, hubungan antara bimbingan dan pendidikan. Ada 5 pola hubungan fungsional antara bimbingan dengan pendidikan menurut Tohari Musamar. Yang pertama, ada bimbingan yang identik dengan pendidikan. Lalu ada yang kedua, bimbingan sebagai pelengkap dari pendidikan. Lalu yang ketiga, ada pola kurikuler bimbingan dan konseling. Lalu yang keempat, ada pola layanan. Dan yang terakhir, ada urusan kesiswaan. Lalu ada bimbingan sebagai subsistem pendidikan. Lalu yang ketiga, adanya hubungan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Dalam proses pembelajaran, setiap guru mempunyai keinginan agar semua siswanya dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Harapan tersebut seringkali kandas dan tidak terwujud karena banyak siswa yang tidak seperti diharapkan, maka sering mengalami berbagai macam kesulitan dalam belajar. Untuk mengatasi bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan dalam bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh konselor untuk membantu individu yang membutuhkan bantuan agar mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan dirinya sendiri secara optimal sehingga individu tersebut mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Tujuan dari bimbingan dan konseling ini adalah untuk membantu siswa dalam mengenal diri mereka seperti mengenal minat dan bakatnya, kemampuannya, serta membuat siswa dapat menerima, memilih, dan beradaptasi dengan lingkungannya dengan harapan siswa dapat menerapkan dan mewujudkan diri mereka sendiri secara efektif dan selalu produktif sesuai dengan yang mereka inginkan di masa depan. Bimbingan dan konseling memiliki beberapa manfaat seperti membuat diri kita merasa lebih baik, lebih bahagia, tenang, dan nyaman. Bimbingan konseling juga membantu menurunkan, bahkan menghilangkan tingkat-tingkat stres dan depresi yang kita alami. Membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain, serta membantu meningkatkan perkembangan personal yang positif. Mungkin itu penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.